Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andres Sumarno dari SMP Negeri 8 Malang. Baik anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu bab 1 tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Khusus pada hari ini kita akan membahas tentang benua Asia. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, diharapkan nanti kalian bisa menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Nah, karena hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang benua Asia, apa yang membedakan benua Asia dengan benua yang lainnya? Saya yakin pada pembelajaran yang kemarin, kalian sudah memahaminya. Apa yang membedakan antara benua Asia dengan benua yang lainnya? Ya, yang membedakan salah satunya yaitu dari faktor iklim, sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Baik, berikutnya. Benua Asia, perhatikan, ini adalah gambar tentang benua Asia yang merupakan benua terbesar di bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan pegunungan Kaukasus, Samudra Arktik, ya, Samudra Antartika, kemudian Pasifik, Samudra Pasifik, dan juga Samudra Hindia. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi. Terdiri dari 30% dari luas daratannya. Dengan sekitar 4,5 miliar orang. Terdapat 60% dari populasi dunia itu berada di benua Asia. Nah, luasnya 44,58 juta kilometer persegi dengan populasi 4,561 miliar pada tahun 2018. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa benua Asia ini adalah benua yang paling padat penduduknya. Berikut. Benua Asia sendiri umumnya dikenal sebagai benua timur. Pasalnya, beberapa ahli sejarah beranggapan bahwa kata Asia diambil dari bahasa Fenisia atau Suria atau Yunani kuno yang berarti timur atau terletak di sebelah timur kerajaan bangsa Yunani. Secara geografis, wilayah-wilayah di benua Asia terbagi menjadi 5 kelompok, yakni Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Nah, sedangkan benua Asia secara astronomis terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Ada 5 jenis iklim di Asia, yakni iklim tropis, subtropis, iklim kontinental, kutub, kemudian iklim kontinental, dan gurun. Nah, benua Asia ini terbagi atas beberapa bagian. Paling banyak yaitu daerah pegunungan, baik itu pegunungan rendah maupun tinggi. Dan juga lembah sungai, serta
daerah gurun. Ini adalah batas-batas tentang benua Asia. Batas sebelah selatan yaitu Samudra Hindia. Ya, ini adalah Samudra Hindia. Memisahkan dengan Australia, antara benua Asia dengan Australia. Yang sebelah barat laut Selat Dardanella, Selat Bosporus, Laut Hitam, ya, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia yang memisahkan dengan Eropa, antara Asia dengan Eropa. Sebelah utara Samudra Arktik. Sebelah utara Samudra Arktik, sedangkan sebelah timur yaitu Samudra Pasifik atau Lautan Teduh. Nah, sedangkan pembagian region di benua Asia. Ada 5 bagian, ada 5 region tentang pembagian wilayah benua Asia. Ya, dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat atau Jazirah Arab, biasa dikenal dengan Jazirah Arab, kemudian Asia Timur, ya, Asia Timur, kemudian Asia Tengah, kemudian Asia Tenggara, dan juga Asia Selatan. Ini adalah pembagian wilayah region di benua Asia. Nah, Asia Barat. Asia Barat letaknya pada bagian barat benua Asia. Namun, wilayah Asia Barat sangat identik dengan sebutan wilayah Timur Tengah. Pasalnya, negara-negara yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah negara Timur Tengah seperti Arab, Saudi, Palestina, Irak, Lebanon, dan Turki. Sedangkan Asia Timur, wilayah Asia Timur mencakup negara-negara yang ada di Kepulauan Samudra Pasifik atau sebelah timur benua Asia. Adapun negara yang termasuk kelompok ini ialah Jepang, Korea, Tiongkok, dan Mongolia. Asia Selatan yang termasuk dalam Asia Selatan. Asia Selatan sendiri terdiri dari negara yang terletak di negara Himalayan seperti India, Nepal, Pakistan, Bhutan, Afghanistan, dan Bangladesh. Juga sebagian Samudra Hindia seperti Kepulauan Maladewa atau Maldives. Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kelompok yang ditempati oleh negara kita, yaitu Indonesia. Selain Indonesia, negara lain yang termasuk bagian dari Asia Tenggara ialah Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Timor Leste, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, dan Burma. Sedangkan Asia Tengah merupakan bagian wilayah pecahan dari Uni Soviet atau Rusia, seperti negara Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Turkmenistan. Nah, sebagai benua terbesar di dunia, angka populasi manusia di benua Asia tentu menjadi yang paling tinggi di antara benua lainnya. Benua Asia sendiri kerap dijuluki sebagai benua kuning. Pasalnya, mayoritas penduduknya berasal dari golongan atau ras Mongoloid yang mempunyai karakteristik kulit kuning langsat. Nah, berikutnya kita bagi kelas menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri atas 6 siswa. Ya, kelompok 1 nomor absen 1 sampai 6, kelompok 2 nomor absen 7 sampai 12, kelompok 3 nomor absen 13 sampai 18, kelompok 4 nomor absen 19 sampai 24, sedangkan kelompok 5 nomor absen 25 sampai 30. Yang harus kalian kerjakan pada masing-masing kelompok adalah
kalian membuat analisis sederhana tentang perbedaan sumber daya alam antar region di benua Asia. Jadi kalian tunjukkan perbedaan sumber daya alam antar region di benua Asia. Berikutnya, bagaimana pengaruh iklim dan geografis terhadap perkembangan sosial budaya di masing-masing negara. Karena di negara-negara yang ada di Asia, ini memiliki iklim dan geografis yang berbeda. Yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan ekonomi antara negara-negara di region Asia Timur dengan negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya seperti ini. Asia Timur misalnya Jepang dan Korea Utara berada pada subtropis dengan 4 musim. Sumber daya alamnya terbatas. Jumlah penduduknya juga terbatas. Tetapi ekonomi negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara kaya dan maju. Sekarang di Asia Tenggara kita ambil Indonesia. Keadaan alam tropis, ada 2 musim, subur, kaya bahan tambang dan hutan, serta penduduknya banyak atau melimpah. Namun dari segi ekonomi masih tergolong negara berkembang. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi perbedaan? Tugas kamu untuk didiskusikan. Kemudian nanti masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian diskusi selama 15 menit mengerjakan 3 soal itu tadi. Baik anak-anakku sekalian, kata bijak hari ini adalah jangan iri atas keberhasilan orang lain. Karena kamu tidak mengetahui apa yang telah ia korbankan untuk mencapai keberhasilan itu. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.